Halo guys, selamat malam. Bertemu kembali lagi dengan saya Pak Baktiar Parulian Simanjuntak. Ya, tentu teman-teman sudah kenal ya. Malam ini saya live selesaikan PR by LP materi 4 part 3. Ya, sambil nunggu teman-teman ya mungkin bisa mengikuti materi ini. Sangat, kalau saya lihat sih sangat menarik ya, menarik dalam hal bagaimana kita mengoptimalkan di dalam bermedia sosial. Nah, topiknya itu tadi target marketing. Saya beri judul, saya angkat satu problem di kenyataan di media sosial. Judulnya seperti ini: apakah semua orang yang di sosial media itu adalah target marketing? Ya. Saya ulangi, judulnya itu apakah semua orang yang di sosial media itu adalah target marketing atau target marketing saya gitu. Ya. Dulu sebelum belajar dalam hal sosial media sebagai masyarakat awam, itu bisa terjadi pikiran bahwa di sosial media itu adalah banyak orang dan kemungkinan dan pasti itu adalah suatu kesempatan, adalah target marketing. Nah, tapi berjalannya waktu, kita bisa menyadari, saya sadari bahwa ternyata tidak demikian. Makanya timbul pertanyaan tadi, apakah semua orang yang di sosial media itu adalah target marketing? Nah, saat ini saya bisa menjawab no atau tidak. Ya, kenapa tidak? Nah, kita definisi dulu target marketing itu apa. Nah, sebentar ya, saya baca dulu. Oke. Ya, target marketing itu apa? Target marketing itu adalah sekelompok orang yang membutuhkan produk atau bisnis atau bentuk apapun yang dijual itu di dalam kelompok itu secara umum gitu ya. Jadi sekelompok orang yang membutuhkan. Nah, dari definisi ini kita bisa tahu berarti benar bahwa tidak semua orang yang di sosial media itu adalah target marketing. Ya. Jadi baik saudara-saudara semua, teman-teman saya yang melihat live saya ini, saya akan berbagi tentang namanya target marketing. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah pernah atau mungkin bidangnya di dalam marketing, nah ini satu kesempatan, peluang untuk menambah wawasan di dalam terhadap bagaimana memaksimalkan, mengefektifkan di dalam kita menjalankan marketing itu by media sosial. Nah, dimana kita tahu media sosial itu sangat diminati oleh orang banyak gitu ya. Ya, selamat menonton saudaraku Pak Lukas Konja. Hai, saya lambai dulu ya. Ya. Sampai di mana tadi? Ya, target marketing. Nah, saya ulang lagi, target marketing ini adalah sekelompok orang yang membutuhkan produk atau bisnis yang kita sosialisasikan, artinya yang kita bisa sampaikan. Ya, teman-teman, ya mohon izin hari ini saya pakai baju seragam, tapi bukan mengurangi karena ini prinsipnya sosial juga.
Ya, semoga bermanfaat. Saudaraku di Pemuda Batak Bersatu, saya sapa satu rasa satu jiwa, NKRI harga mati. Nah, saya di sini berbagi, kebetulan tadi baru selesai rapat Pemuda Batak Bersatu bersama ya kepolisian Polda, di mana bahwa bagaimana mencapai target di Sorong, kota Sorong ini mengenai vaksin. Nah, di analisa sekarang itu baru kurang lebih 40-50%, padahal di Manokwari itu sudah lebih dari hampir 70-80%. Nah, jadi ya mungkin ini guys untuk saudara-saudaraku yang melihat bisa mendengar nanti jadwal vaksin di kota Sorong ini dalam 1 minggu itu akan digelar gebiar gitu ya. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mungkin nanti ada dekat dengan tempat vaksin itu, nah ini saya sosialisasikan, artinya silakan ajak kepada saudara-saudara kita, ingatkan bahwa pemerintah telah gencar untuk melaksanakan vaksin, dan dalam minggu ini yang dilakukan oleh Polda dari Papua Barat. Nah, tadi kami baru rapat sehingga saya manfaatkan untuk sosialisasi sekalian di live saya ini. Jadi lihat jadwalnya, nanti kami akan share dari setiap ormas, itu akan memberikan sosialisasi bahwa pelaksanaan vaksin dalam 1 minggu ini itu dilakukan di tiap titik. Nah, yang pertama syaratnya vaksin itu ya bawa aja KTP untuk mengikuti vaksin. Dan kalau untuk vaksin yang pertama dengan kakak ya, mohon maaf, dengan kakak, KTP dengan kakak. Terus yang kedua, yang berikutnya untuk yang menerima vaksin pertama itu saudara akan dapatkan namanya sembako ya, lumayan lah sembako. Nah, untuk yang vaksin kedua ya, karena sudah pernah dapat sembako mungkin di vaksin pertama, ya nggak dapat sembako lagi di vaksin kedua. Jadi vaksin kedua itu hanya diberikan dalam bentuk door prize ya. Door prize-nya bentuk apa ya, nanti dilihat di lapangan ya. Terus ada satu keuntungan untuk kita, kalau mungkin saudara-saudara kita butuh transportasi ya, Marley Palentek ya, selamat menonton. Nah, ini Marley mungkin belum vaksin, yang Demas juga akan ada pelaksanaan vaksin. Silakan sampaikan kepada saudara-saudara kita agar segera ikut vaksin, karena peraturan-peraturan semuanya sudah wajib vaksin ya, minimal 1 dan 2. Contohnya kita mau berangkat, terus kita mau ke mall, dan urusan-urusan itu semua wajib vaksin. Nah, demikian juga untuk Inang Jernih Menungkalit, selamat menonton. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang di tetangga atau keluarga yang belum vaksin untuk khusus kota Kabupaten Sorong, nanti lihat jadwalnya, silakan sampaikan, dan disediakan oleh bagian kepolisian Polda, itu akan disiapkan transportasi. Jadi transportasi kalau umpamanya ada itu 10 orang, nanti informasi kepada ormas atau pelaksanaan itu, sehingga nanti dari pihak pelaksana akan siapkan transportasi ya. Sampaikan ini khusus kota dan Kabupaten Sorong, targetnya mau mengejar 70% di tahun ini. Jadi sangat disayangkan, Sorong itu penduduk yang paling padat, yang paling banyak khususnya di Papua Barat. Nah, jadi mari kita bantu pemerintah kita agar pelaksanaan vaksin ini dapat semaksimal mungkin ya, karena pemerintah sudah berusaha bagaimana agar masyarakat itu bisa terlepas dari ya pengaruh COVID ini.
apalagi sekarang ini ada namanya varian baru yaitu Omicron ya, Omicron yang lagi diwanti-wanti oleh pemerintah jangan sampai itu bisa menyebar seperti dulu gitu ya. Marni Palentek, saudaraku sudah 3 kali vaksin. Ya mungkin nakes sudah 3 kali ya, tapi ya minimal wajib lah yang vaksin 1-2. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang belum. Mari kita sosialisasi bahwa vaksin itu justru menolong kita di dalam kesehatan gitu, sehingga kita ketahanan tubuh kita bisa terhindar dari faktor daripada COVID itu. Ya, demikian saudara-saudaraku sosialisasinya. Jadi mungkin ada saudara-saudaraku rekan juang yang bertanya, kok Pak Bakhtiar Simanjuntak pakai baju PBB gitu. Kebetulan gitu, karena ya apa namanya, gayung bersambut gitu ya. Sekaligus lewat live ini saya sosialisasikan ya pelaksanaan vaksin itu. Oke guys, jadi saya kembali ke topik tadi. Topiknya apa tadi ya? Target marketing. Nah, saya ulang, target marketing itu adalah yaitu sekelompok orang yang membutuhkan sesuatu produk atau sesuatu bisnis atau sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, tadi judulnya, problemnya, apakah semua orang yang di sosial media itu adalah target marketing? Nah, jawabannya tadi adalah tidak. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang yang di sosial media itu adalah termasuk dalam sekelompok orang yang membutuhkan itu. Karena kebutuhan tiap orang itu ya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ya, jadi ada yang butuh sepatu, ada yang butuh baju, ada yang butuh refreshing, ada yang butuh traveling, ya ada yang butuh sebuah peluang bisnis. Ada juga butuh ya satu proteksi atau suplemen, gitu ya. Ada juga macam-macam gitu ya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa semua yang di sosial media itu adalah target marketing. Tapi kembali ke awal. Nah, bahwa sosial media itu adalah tempat kita atau tempat setiap orang itu untuk bersosial media. Artinya ya happy gitu ya, happy. Jadi enjoy, dia suka foto-foto, dia upload pas lagi jalan-jalan, lagi refreshing dengan keluarga atau lagi shopping, dia foto-foto apa gitu ya. Tapi ada kebanyakan juga yang melakukan yaitu jualan gitu ya. Jualan langsung upload, posting gitu ya. Ya dari sisi pribadi sih ya itu oke-oke saja, tapi efektifnya itu yang mungkin kurang maksimal. Nah, mungkin teman-teman bisa rasakan ya, karena dulu saya juga pernah alami itu, dimana saya waktu itu di dalam marketing itu posting-posting tapi nggak maksimal juga. Artinya yang kita harapin itu jauh dari yang diharapkan gitu. Jadi kenyataannya itu nggak seperti itu gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lalu bagaimana caranya? Padahal di media sosial itu kan banyak orang sebenarnya sesuatu potensi untuk namanya marketing gitu ya. Mengadakan suatu marketing pemasaran atau sosialisasi gimana gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah ini teman-teman mungkin bisa mengambil hikmahnya di dalam live saya ini. Itu bila penting catat gitu ya, catat kalau bidang teman-teman itu bidang marketing. Nah, ini mungkin satu ilmu untuk ya teman-teman bisa gunakan ya. Dimana ini saya belajar itu dari ILP yang mana school online. Nah, teman-teman bisa melihat itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, luar biasa. Dan
saya rasakan sendiri perubahannya gitu ya. Ya, Frankie ya, selamat bertemu kembali. Ya, ini Frankie ini ponakan saya gitu, lama nggak ketemu ya di Jakarta ya. Ya, mana kabar Frankie? Sehat ya? Ya, semoga sehat gitu ya. Ya, tadi bagaimana caranya mengoptimalkan bagaimana media sosial itu menjadi bisa efektif di dalam marketing gitu ya. Nah, ada empat kata kunci ya, empat kata kunci agar bisa di media sosial itu bisa lebih efektif di dalam marketing itu. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat itu dari sisi geografi. Nah, geografi itu artinya lokasi. Nah, lokasi ini kira-kira pasarnya apa gitu ya. Nah, terus kebutuhan yang cocok untuk lokasi itu apa. Contoh seperti topi. Nah, topi ini biasanya berarti untuk wilayah panas gitu ya. Nah, kalau kita punya produk contohnya topi, nah bagaimana lokasi yang mana gitu. Tapi kalau tempatnya itu penuh dengan ya rimbun, artinya pohon-pohonan, terus sejuk, ya mungkin mereka nggak butuh topi gitu ya. Mungkin ada yang lain seperti apalah gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat survei dulu. Nah, nanti caranya ada. Kalau di media sosial itu gimana cara surveinya? Ya tentu ada dong. Oke guys, jadi kalau di sini saya sangat berharap kalau ada masukan atau mungkin pengalaman, ya silakan di share di komen gitu ya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata apa yang saya belum tahu saya bisa dapat. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu dapat dari yang saya berikan, ya akhirnya kita berbagi gitu ya. Oke guys ya. Ya, yang pertama tadi geografi. Nah, jadi kita lokasinya itu loh, sehingga planning kita dalam hal marketing itu kena gitu sasarannya. Jadi menghemat cost gitu ya. Jadi menghemat cost, cari-cari info. Ini di lokasi ini kira-kira cocok apa ya? Nah, artinya orang-orang seperti ini kira-kira dia sukanya apa ya, gitu ya. Yang kedua dari sisi demografi. Nah, demografi artinya itu dari usia. Usia itu kelompok usia gitu. Jadi kalau kita lihat usia-usia umpamanya yang kita mau sampaikan ini, oh ini cocoknya untuk usia 50 tahun. Ya, berarti dari situ kita bisa lihat di sosial media itu dari face-nya, gaya hidupnya, apa gitu, umurnya itu udah kelihatan ya. Jadi cocoknya, itu menjadi target marketing gitu. Tapi kalau umpamanya produknya atau program itu cocok untuk usia 50 tahun, terus kita share ke usia yang muda, ya nggak connect dong. Betul nggak teman-teman? Jadi kita harus lihat demografinya, usianya itu ya itu kita perhatiin. Jadi sehingga terjadilah namanya seleksi pertemanan, seleksi ngobrolnya gimana, komennya gimana gitu. Jadi nyambung gitu ya. Nah, terus yang ketiga dari sisi psikologi. Psikologi ini yaitu dari sisi minat, lifestyle, hobi gitu ya. Mungkin kita hobinya sepeda gitu ya. Ya kita masuk artinya kita lihat di media sosial itu ada teman-teman hobinya atau komunitas sepeda. Ya mungkin kalau kita berteman dengan mereka cocok gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita hobi sepeda, terus yang kita ajak komunikasi hobi mobil balap, yang nggak nyambung juga, atau panjat tebing gitu ya. Nah, jadi kita bina hubungan dengan dari sisi psikologi, dari sisi minat yang sama, dari sisi lifestyle yang sama, dari sisi hobi yang sama. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat dari sisi needs. Apa itu needs? Nah,
bahasa kerennya itu ya kebutuhan. Jadi sisi kebutuhan gitu ya, needs ya, jelas ya. Kalau orang mencari sesuatu berarti dia butuh. Nah, pertanyaannya sekarang dia bagaimana kita tahu kebutuhannya dia. Nah, jadi ada namanya komunikasi gitu ya. Nah, dari 4 ini bagaimana biar kita bisa tahu geografinya, bagaimana bisa kita tahu dari demografinya, yaitu namanya usia, dari mana kita bisa tahu minatnya atau secara psikologinya, dan dari mana kita bisa tahu dari sisi kebutuhannya. Nah, tentu ini adalah kita harus belajar, teman-teman harus belajar teknik di dalam menseleksi pertemanan gitu. Nah, beberapa minggu lalu sudah ada namanya bagaimana cara bersosial media dari sisi profil, dari sisi komen-komen, dari sisi membuka percakapan sehingga terjadi pertemanan itu, terjadi komunikasi yang baik sehingga bisa inbox, chat, dan juga sampai WA dan juga yang lainnya. Nah, disitulah bisa ketemu. Kalau sudah ketemu seleksi itu sesuai dengan kelompoknya tadi, ya saya yakin bahwa itu bisa dikatakan target marketing Anda gitu. Kenapa? Jadi tanda kutip belum tentu dia beli gitu ya, belum tentu, tetapi itu sudah jadi market gitu. Jadi yang tidak masuk kelompok itu sudah terseleksi gitu. Gak mungkin. Jadi transaksi itu terjadi di japri-japrian gitu, di inbox dan WA dan lain sebagainya. Jadi tidak di tempat umum gitu ya. Karena sasarannya itu kan biar lebih efektif gitu. Nah, jadi dari mana kita bisa menseleksi? Nah, mungkin dari konten-konten. Nah, dari yang merespon konten itu, nah, itu ketahuan gitu. Oh, dia hobi ini ya. Oh, dia minat ini gitu. Nah, jadi itu namanya caranya bagaimana kita mendapatkan yang 4 tadi itu. Nah, terus untuk membina mendapatkan target marketing itu langkah-langkahnya itu bisa satu dan seperti ini ya. Bagaimana kita bisa ngobrol dengan orang dengan enak atau komunikasi itu bisa terjalan dengan lancar? Ya tentu satu sisi itu dari sisi komunikasi. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau sering kita udah komen-komen, sudah curhat-curhatan, apa kabar, bagus ya, oh saya suka itu, seperti itu. Jadi sudah ada komunikasi yang baik. Nah, sehingga itu timbul rasa nyaman gitu. Oh, ternyata dia nggak curiga lagi sama kita, dia udah nyaman, udah enak ngobrolnya. Nah, kemudian dia mungkin sudah trust, percaya bahwa orang ini nggak pembohong, nggak penipu gitu ya, sehingga dia nyaman gitu. Nah, mau tidak mau berarti kita akan terjalin hubungan dengan dia, artinya dalam komunikasi pertemanan itu dengan baik. Nah, sehingga dari situ nantinya kita akan adanya seperti japri, komunikasi internal dua arah gitu, itu bisa menjadi namanya. Nah, jadi tekniknya di situ ya komunikasi, adakan komunikasi yang baik lah ya. Nah, sehingga dia nyaman hingga timbul trust gitu. Nah, dan tentu dia akan sampai kepada terjadi transaksi gitu. Nah, lagi ya guys ya. Nah, tadi topiknya ini target marketing. Nah, udah tahu ya gambarannya. Kalau mau maksimal efektif tujuan kita untuk dalam sisi jalankan bisnis atau mau jualan atau apa gitu di sosial media, nah tekniknya di situ. Ingatlah yang 4 itu. Kita harus tahu lokasi seperti apa, terus kita tahu usianya seperti apa, terus kita tahu minatnya seperti apa, hobinya seperti apa, dan juga kebutuhannya dia.
seperti apa. Nah, jadi tekniknya itu ya kita adakan komunikasi yang baik, sehingga ada engage, ada ketertarikan, kemudian dia sudah merasa nyaman, udah enak ngobrolnya gitu. Nah, nanti otomatis dari situ dia akan mengajak ke inbox atau chat atau WA atau by telepon. Nah, itu ketemu lah gitu bahwa orang itu adalah membutuhkan apa yang kita sampaikan. Ya guys, jadi informasi ini kalau menurut teman-teman sangat menarik, silakan share kepada saudara-saudaranya, teman-temannya yang mungkin ada dari bidang marketing. Nah, ini teknik ini sangat bagus sehingga dia bisa memaksimalkan dalam menjalankan bisnisnya dia. Apalagi sekarang ini kan era teknologi ya, by media sosial itu sangat canggih dan sudah sangat banyak ya yang menggunakan media sosial, apakah itu Facebook, apa itu Instagram atau TikTok dan lain sebagainya gitu. Jadi teknik-teknik itu yang sering terlupakan, sehingga bagi orang yang di media sosial yang tidak terkait dengan kebutuhan tadi, dia tidak terusik dengan adanya gangguan itu, tetapi terseleksi gitu, terseleksi lewat pertemanan kita, lewat hubungan komunikasi kita, sehingga transaksi itu kita bisa katakan bahwa dia adalah target marketing kita yang efektif ya. Jadi ntar deh saya lihat dulu panduan saya. Jelita Simanjuntak ya, itu ya, semoga Bapak tadi sakit ya di Rumah Sakit Mutiara ya, semoga cepat sembuh lah ya. Ya Tuhan pasti menguatkan dan memberikan kesembuhan kepada Bapak. Kita percayalah semua yang terbaik akan Tuhan siapkan ya. Apalagi ya saya mau bagi, yaitu target marketing tadi sudah jelas. Nah, tekniknya juga sudah. Jadi teman-teman bisa melihat, mengulang video yang dari awal, sehingga teman-teman bisa lebih efektif memaksimalkan fasilitas media sosial itu menjadi salah satu untuk menghasilkan duit gitu ya. Jadi saya tidak katakan bisnis apapun itu, tetapi saat ini media sosial lah yang membuat kita yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang bisa kita wilayah jangkauan lebih luas, dan kita bisa bebas bersosialisasi. Nah, artinya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu bisa sangat berguna dari sisi ya sesama di dalam berbagi informasi. Ya, mana tahu memang informasi kita itu yang dicari, yang dibutuhkan oleh orang itu. Ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Oh iya, ada satu nih saya lupa ya. Baru saya ingat gitu ya. Baru saya ingat. Bagaimana tipe dari pertemanan itu gitu, sehingga target marketing itu bisa lebih efektif. Ada satu sisi lagi, yaitu apa? Teman-teman bisa kita tahu nih, ada 3 tipe yang namanya pertemanan. Yang pertama itu apa? Cold market, artinya cold friend gitu ya, atau cold friend atau cold market. Kalau karena sudah terkait dengan marketing ya kita sebut cold market. Terus yang kedua ada warm market. Terus yang ketiga itu hot market. Nah sekarang kita mau bahas nih, itu cold market itu artinya apa? Ya cold berarti ini belum kenal gitu ya, artinya baru sekilas atau mungkin sudah kenalan gitu ya, baru kenalan. Jadi otomatis belum saling tahu nih siapa kita, terus di mana kita, apa kegiatan kita. Jadi itu cold ya.
Nah, bagaimana dengan warm? Warm itu berarti kita udah pernah sapa-sapaan, sudah pernah ngobrol-ngobrolan, chat, bahkan mungkin sudah pernah telepon. Nah, itu warm market, artinya sudah mulai hangat gitu ya. Pertemanan itu sudah mulai ada kenyamanan gitu ya. Ada kenyamanan sehingga dia udah tahu lah siapa kita gitu. Nah, yang ketiga itu hot market. Nah, hot market ini berarti sudah ada trustnya gitu, kepercayaan dia. Bahkan mungkin sudah pernah beli sesuatu atau beli produk kita atau beli program kita, orang itu gitu, sehingga dia sudah termasuk apapun yang kita ngomongin, sosialisasi hal baru, dia udah cepat tanggap gitu. Jadi dia nggak mempertanyakan lagi siapa kita gitu ya, karena udah hot gitu ya, udah begitu ya, hot lah ya, akrab atau sudah kenal gitu ya, kenal baik gitu, udah tahu lah, nggak ada rasa curiga. Nah, jadi tiga itu menentukan target marketing itu bisa efektif. Bagaimana yang dari cold, berarti kita berteman sebanyak mungkin gitu ya. Nah, cara untuk cari teman, nah itu lihat di live saya yang sebelumnya atau japri saya, nanti saya akan bantu bagaimana caranya untuk menambah pertemanan atau menambah list atau daftar nama yang tidak terbatas by media sosial. Ada trik, jadi japri saja, karena kalau saya jelasin di sekarang itu panjang banget ya. Nah, jadi bagaimana caranya dari cold ke warm, itu juga ada teknisnya, dan juga ke hot. Nah, tapi intinya yang teman-teman pahami bahwa tidak mungkin bisa terjadi transaksi jikalau orang itu belum sampai kepada minimal warm atau hot, bahkan maksimalnya kalau bisa hot. Jadi dia betul-betul sudah ada kepercayaan kepada kita gitu ya. Jadi tadi di dalam target marketing saya garis bawahi lagi, Rodisi Silalahi, selamat guys, satu rasa satu jiwa, NKRI harga mati. Kebetulan hari ini ya belum gantian baju ya, jadi ini juga merupakan visi misi menolong sesama tentang topik target marketing. Bagaimana cara belajarnya? Nah, ini saya tadi sudah sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang suka bisnis atau marketing, ingin mengembangkan di media sosial, nah, tekniknya tadi saya sampaikan itu adalah ada 4, dan caranya gimana, tipe orang itu ada 3. Nah, jadi silahkan ikuti ulang live-nya. Nah, karena waktu juga kita bisa lihat ya 10-15 menit saja, karena kalau panjang-panjang nanti malah bosan orangnya. Oke guys, ya jadi itulah sebagai edukasi dari saya. Saya bagi informasi, semoga bermanfaat, bahwa ternyata tidak semua orang yang di sosial media itu menjadi target marketing Anda atau saya. Tetapi ada caranya agar bisa terseleksi alami. Bagaimana yang di media sosial itu ada sekelompok orang yang membutuhkan produk-produk Anda, program-program Anda, atau yang sesuatu yang dibutuhkan orang itu dari Anda. Maka ada namanya trik-triknya, bagaimana orang itu dari cold ke warm dan juga ke hot. Dan kita bisa melihat dari lokasinya seperti apa, dari demografinya, dari usianya, terus dari sisi psikologinya, minatnya apa, dan dari sisi kebutuhannya, needs-nya apa gitu. Nah, sehingga teman-teman lebih efektif lah ya, lebih efektif, dan orang itu juga nyaman karena mereka, artinya kita dengan dia sudah sama-sama saling membutuhkan. Oke guys, jadi sebelum saya tutup, apakah teman-teman ada pertanyaan, atau mungkin kalau bermanfaat live saya ini, silakan share kepada teman-teman agar informasi ini mereka juga mendapatkan. Oke guys, kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Selamat malam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati. Selamat menyambut hari Natal bagi saudaraku yang merayakan, dan selamat persiapan menyambut tahun baru. Beli baju tahun baru agar kelihatan lebih happy dan lebih menarik, sehingga THR-nya belikan baju ya. Oke guys, kalau kelebihan THR-nya bisa dibagi-bagi. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Sukses untuk kita semua. Amin. Dah.